Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, apa kabar? Hari ini kita mulai memasuki bab ketiga, yaitu tentang segmentasi pasar. Apa sih segmentasi pasar itu? Tunggu ya. Nah, ini dia. Dalam menciptakan produk yang akan dijual, perusahaan pasti memiliki pertimbangan tersendiri mengenai target sasaran konsumen mereka. Nah, hal tersebut karena terlalu banyak nih target konsumennya, maka menyebabkan banyaknya produk di pasar yang ditujukan untuk konsumen tertentu, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, laki-laki, perempuan. Nah, yang banyak tadi ini selain untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, juga untuk memikirkan atau mempertimbangkan strategi apa yang akan digunakan oleh perusahaan. Nah, upaya perusahaan untuk menyediakan berbagai produk sesuai dengan usianya, sesuai dengan jenis kelaminnya, itu disebut dengan segmentasi pasar. Nah, lalu apa sih sebenarnya segmentasi pasar itu? Terus tujuannya itu apa aja? Kita akan sama-sama bahas di materi ini. Yang pertama kita bahas tentang segmentasi pasar atau ruang lingkupnya segmentasi pasar. Nah, ini menurut Kotler, pasar ini terdiri dari pembeli yang berbeda-beda dalam berbagai hal. Keinginannya berbeda, sumber dayanya berbeda, lokasi, sikap membeli, dan kebiasaan membelinya juga berbeda. Jadi misalnya nih, di pasar A, di pasar A ini ternyata konsumennya lebih suka harganya murah, atau lebih suka produk yang warnanya cerah-cerah. Tapi di pasar B, konsumennya lebih suka produk yang warnanya nggak terlalu cerah. Misalnya, itu keinginannya udah beda ya. Nah, itu disebut segmentasi pasar menurut Kotler. Nah, lalu kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah segmentasi pasar ini kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satuan pasar yang sifatnya homogen. Heterogen ini apa? Heterogen ini bermacam-macam. Homogen apa? Homogen ini sejenis. Jadi segmentasi pasar ini kita sebagai produsen atau sebagai perusahaan mengelompokkan pasar ini maksudnya tuh calon-calon konsumennya ya, yang berbeda-beda, yang banyak keinginannya, yang banyak latar belakangannya, yang banyak kebutuhannya, menjadi pasar yang lebih sifatnya homogen atau sejenis. Jadi ini dikelompokkan nih, konsumen yang keinginannya itu beli misalnya produk fashion ya, beli produk baju yang lengan pendek. Oke, dikelompokin yang lengan pendek sebelah mana. Lalu ada konsumen yang maunya beli baju-baju yang lengan panjang. Oke, ini adalah pasar untuk lengan panjang. Contohnya begini. Kalau masih bingung, contoh dari segmentasi pasar ini adalah kalau kalian beli baju di Ramayana atau di Matahari, di department store. Bisa juga di pasar tradisional ya, tapi lebih terlihat segmentasi pasar ini di mall-mall yang atau supermarket besar. Maksudnya department store yang besar. Kalau di Matahari, baju untuk fashion untuk perempuan dan laki-laki itu dibedakan kan, biasanya mungkin dibedakan lantainya. Misalnya laki-laki di lantai 2, perempuan di lantai 1. Lalu perempuan juga dibeda-bedakan lagi. Perempuan ada apa aja? Ada misalnya kaos lengan pendek sebelah mana? Oh, di sebelah kiri. Lengan panjang di sampingnya yang lengan pendek. Lalu jaket di sebelah mana? Rok di sebelah mana? Celana di sebelah mana? Gitu. Jadi karena keinginan konsumen yang masuk Matahari ini berbeda-beda, yang satu mau beli baju pendek, yang satu mau beli celana panjang, yang satu mau beli rok, maka produknya ini, rok, celana, dan kaosnya ini dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Jadi beda-beda ya.
nggak dijadikan satu. Kalau dijadikan satu, itu pasarnya masih heterogen, masih pasar yang berbeda-beda tapi jadi satu, nyampur. Bingung kan calon konsumennya? Atau kamunya kalau mau beranjak ke Matahari pasti bingung mau beli bajunya yang mana. Sementara kamu cuma butuh baju yang lengan pendek. Ternyata di tempat tersebut atau di lantai satu ini dijadikan satu antara lengan pendek, di rak displaynya dijadikan satu, di gantungannya dijadikan satu, antara lengan pendek, lengan panjang, jaket, pasti bingung milihnya. Dan harganya beda, strategi promosi yang dilakukan perusahaan untuk produk-produk ini juga berbeda. Misalnya baju anak-anak sama baju dewasa, nggak mungkin kan strategi pemasarannya disamakan. Atau baju muslim dengan baju yang biasa, pasti beda. Kalau baju biasa misalnya ya, baju dewasa, baju biasa, baju untuk hari-hari itu setiap hari bisa dilakukan promosi. Tetapi baju-baju yang baju muslim biasanya promosi dilakukan di bulan Ramadan dan Idul Fitri. Itu contohnya ya. Kalau masih bingung tentang segmentasi pasar, nanti bisa tanya lagi ya. Lalu selanjutnya adalah, tujuan dari segmentasi pasar. Yang pertama, karena pasarnya kita beda-bedakan sesuai dengan jenisnya nih, kita kelompokkan sesuai dengan jenisnya, maka si perusahaan lebih mudah membedakan pasar. Lebih mudah bagi perusahaan dalam memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Contohnya baju tadi ya, kalau baju anak-anak, anak-anak ceritanya yang lagi ngehits nih saat ini, bajunya yang warna-warna cerah, atau gambarnya gambar-gambar Disney. Itu perusahaan udah tahu konsumen maunya baju anak-anak yang gambarnya Disney. Otomatis si perusahaan ini berusaha menyediakan produk yang diinginkan sama konsumen gitu. Nanti ini berkaitan juga sama pegawai-pegawainya, pasti ada pegawai yang bagian anak-anak, orang dewasa, seperti itu. Selanjutnya adalah pelayanan terhadap konsumen menjadi lebih baik. Agar konsumen tidak berpindah ke tempat lain, maka si perusahaan ini perlu mengkhususkan atau memfokuskan pelayanan mereka ke konsumen. Yang tadi, satu orang karyawan nggak mungkin bisa langsung atau bisa memahami semua segmen pakaian. Misal tadi satu orang karyawan megang baju anak-anak, baju orang dewasa, baju perempuan, baju laki-laki, itu dipegang sama satu orang. Pasti apa? Pasti pelayanan yang diberikan si karyawan ini nggak maksimal ke konsumen. Karena dia harus memahami baju anak-anak, harus memahami baju orang dewasa, harus memahami baju laki-laki. Terlalu banyak yang harus dipelajari, dan dia juga kewalahan kalau ada yang mau beli baju laki-laki, sementara dia di lantai satu. Lantai satu tempatnya apa? Tempatnya baju perempuan gitu. Selanjutnya, menganalisis pasar. Menganalisis pasar ini bisa membantu pihak manajemen mendeteksi pihak-pihak yang akan menggerogoti pasar produknya. Misalnya pesaing. Misalnya nih contohnya ya, misalnya tadi baju anak-anak. Nanti karyawan atau manajemen perusahaan di bagian anak-anak, dia akan melakukan analisis atau riset, apa sih produk apa nih yang lagi hits, baju anak-anak yang lagi hits. Atau dia juga bisa aja lihat di toko sebelah itu udah mulai mengikuti desain baju anak-anak yang kita keluarkan gitu. Jadi lebih fokus dalam bekerja, melayani dan melakukan pekerjaan yang mereka yang lainnya, termasuk meriset. Selanjutnya, menemukan ceruk pasar. Dengan melakukan analisis pasar seperti tadi ya, perusahaan menganalisis apa yang dibutuhkan sama konsumen atau yang sedang hits. Kemudian perusahaan pasti akan menemukan ide dari peluang baru, ide-ide baru. Yang lagi hits ini Disney, pasti perusahaan mengikuti memproduksi baju-baju Disney atau mencari supplier baju-baju Disney untuk dijual di Ramayana tersebut. Selanjutnya, menguasai posisi yang superior dan kompetitif. Si perusahaan bisa memahami konsumen dengan baik, dengan jeli mempelajari pergeseran yang terjadi.
Misalnya, oh tadinya nih ya baju kita baju yang orang dewasa disukai sama konsumen, sama semua konsumen. Tapi lama-kelamaan kok penjualan di baju orang-orang dewasa menurun di toko kita. Kenapa? Nah, dicari tahu lah di situ. Dan ternyata penyebabnya apa? Adanya pesaing baru. Itu contohnya ya. Jadi si perusahaan ini bisa mempelajari pergeseran-pergeseran yang terjadi sebelum pergeseran tersebut menghancurkan toko atau menghancurkan Ramayana tersebut. Selanjutnya, menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien. Komunikasi konsumen akan lebih efektif jika perusahaan tahu persis siapa segmennya. Misalnya gini, cara karyawan berkomunikasi dengan konsumen anak-anak dan konsumen orang dewasa atau konsumen laki-laki dan konsumen perempuan pasti berbeda, ya kan? Kalau anak-anak sukanya kartun-kartun, pasti komunikasinya diarahkan ke yang kartun-kartun. Misalnya, oh iya ade, ini kartun yang lagi hits loh deh, ini kartunnya lagi ada nih, ada Upin Ipin. Tapi kalau untuk orang dewasa nggak mungkin kan kita sama menawarkan kartun Upin Ipin ke ibunya atau ke kakaknya, nggak mungkin. Nah itu makanya segmentasi pasar ini penting untuk menentukan strategi komunikasi dari karyawan ke konsumen. Nah selanjutnya, strategi pemasaran lebih terarah. Karena si perusahaan sudah tahu segmen produk mereka itu untuk siapa aja, untuk anak-anak, untuk laki-laki, untuk perempuan, untuk orang dewasa, maka perusahaan akan lebih fokus dalam melayani konsumen yang homogen, konsumen yang sejenis. Strategi perusahaan juga jadi lebih terarah. Ya udah si perusahaan ini atau perusahaan bagian pakaian anak-anak, dia akan fokus ke pakaian anak-anak. Lalu perusahaan untuk yang bagian pakaian laki-laki, dia akan fokus untuk bagian laki-laki, termasuk menentukan strategi pemasarannya. Selanjutnya adalah manfaat segmentasi pasar. Manfaat yang pertama, menyediakan keinginan dan kebutuhan konsumen. Produsen dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan pelanggan yang bervariasi dengan menggunakan promosi yang berbeda-beda. Karena segmennya tadi udah beda-beda, maka jenis promosi yang dipilih juga pasti beda-beda. Nah, dengan adanya segmentasi pasar ini, si perusahaan bisa lebih fokus memilih menggunakan promosi mana aja sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Promosi untuk anak-anak gimana? Promosi untuk laki-laki seperti apa? Promosi untuk baju ibu hamil misalnya seperti apa? Lalu promosi lagi untuk pakaian-pakaian muslim seperti apa? Lalu yang kedua, meningkatkan pendapatan. Dengan melakukan segmentasi pasar, perusahaan dapat mengetahui segmen mana yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan yang lebih besar. Jadi, dipilih nih antara segmen anak-anak, orang dewasa, laki-laki, perempuan, di mana yang peluang untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar itu di mana? Di antara 4 ini. Gitu. Jadi kita lebih fokus ya. Selanjutnya adalah peluang untuk tumbuh. Perusahaan dapat menentukan promosi dan iklan yang paling efektif, mendesain produk sesuai dengan permintaan pasar. Karena segmennya sudah dikelompokkan masing-masing, sudah tidak campur aduk, sudah sesuai dengan jenisnya nih, maka si perusahaan bisa dengan mudah menentukan promosi apa yang tepat. Lalu setelah digali-gali, oh ternyata desain produknya tuh lebih bagus kalau anak-anak itu yang cerah-cerah warnanya, atau kalau laki-laki itu warnanya warna hitam, warna gelap, sesuai dengan permintaan pasar, sesuai dengan jenisnya. Selanjutnya, resiko. Selain punya manfaat dan tujuan, segmentasi pasar juga memiliki resiko. Resikonya apa? Yang pertama, biaya produksi yang lebih tinggi. Karena si perusahaan ini mengelompokkan pakaian-pakaian tadi sesuai dengan jenisnya, otomatis dia lebih banyak mengeluarkan waktu proses produksi yang lebih banyak. Produksi untuk misalnya tempat pemajangannya, untuk pakaiannya sendiri. Jadi biaya produksi lebih besar dibanding mereka
menjadikan satu tempat untuk semua jenis pakaian. Itu akan lebih murah dibanding dia mengelompokkan masing-masing sesuai dengan jenisnya. Lalu ada lagi biaya riset bertambah. Karena semakin banyaknya jenis baju yang dijual Matahari, otomatis searah dengan banyaknya ragam dan macam segmen yang pasar yang ditentukan. Ternyata bukan cuma anak-anak, ibu-ibu, remaja, dewasa, laki-laki, perempuan. Ada lagi segmennya anak sekolah yang mana, segmennya anak yang gaul-gaul gimana, segmen baju-baju untuk yang pergi ke pantai kemana lagi, segmen lagi baju untuk pesta kemana, segmen lagi baju untuk ke mall. Itu terlalu banyak. Jadi itu bisa menambah biaya riset, biaya produksi, dan biaya promosi yang lebih tinggi. Karena semakin banyak yang segmennya, maka jumlah media yang digunakan untuk mempromosikan produk tersebut jadi lebih banyak. Maka biayanya jadi lebih tinggi. Kemudian, kemungkinan ada pesaing serupa. Nah, karena udah jelas nih si Matahari ini punya baju-baju yang jelas jenisnya, beragam, banyak, maka ada kemungkinan toko baju lain atau departemen store yang lain bisa meniru produk-produk yang ada di Matahari. Dan ini bisa dijadikan untuk persaingan yang tidak sehat, mungkin dengan harganya atau mungkin dengan banyak-banyakan promosi, banyak-banyakan dijualnya atau harganya dimurahin. Selanjutnya yang terakhir, resikonya segmen yang dituju tidak merespon. Produk tidak direspon dengan baik. Misalnya Matahari setelah melakukan riset pasarnya, ternyata untuk tahun 2020 baju-baju yang akan hits ini baju-baju untuk ke mall, baju-baju untuk ke pesta. Tetapi ternyata karena adanya corona, baju-baju ke mall, baju ke pesta yang sudah diproduksi Matahari tidak terlalu banyak peminatnya, tidak direspon dengan baik oleh calon konsumen, sehingga produk tersebut kurang laku di pasaran atau di Matahari Department Store tidak terlalu laku. Maka bajunya nggak laku gimana? Berarti segmen yang dituju tidak merespon. Segmennya apa? Orang-orang yang demen ke mall, yang demen hangout, mereka tidak merespon adanya produk yang dikeluarkan Matahari, gitu ya. Selanjutnya, nah ini adalah tingkatan dari segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini punya tingkatan-tingkatan loh. Nah di sini pembeli mempunyai kebutuhan dan keinginan yang unik. Karena setiap pembeli berpotensi menjadi pasar yang terpisah. Jadi saya misalnya mau beli baju, pasti saya beli bajunya di pasar atau di Matahari. Nah, baju yang saya beli dengan baju adik saya yang masih SMP pasti segmennya beda. Segmen saya segmen perempuan, adik saya laki-laki, maka segmen kita berbeda menurut jenis kelamin. Lalu menurut usia, segmen saya dan adik saya juga berbeda. Gitu. Yang pertama tingkatannya adalah pemasaran massal. Pemasaran massal ini adalah perusahaan berfokus pada produksi massal, distribusi massal, promosi massal untuk produk yang sama dalam cara yang hampir sama ke semua konsumen. Nah, pemasaran massal ini dilakukan ketika hanya perusahaan memproduksi satu jenis produk. Karena cuma satu jenis yang diproduksi, maka produk ini diproduksi secara massal, melakukan promosi yang sama aja untuk di mana aja promosi sama. Contohnya, misalnya waktu awal kehadiran minuman teh ternyata awalnya cuma punya satu rasa. Rasa apa? Teh pucuk deh. Teh pucuk awalnya apa? Satu macam rasa aja ya, rasa original, rasa melati kalau nggak salah. Nah, setelah perusahaan memproduksi massal baik di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, perusahaan ini melakukan atau memakai strategi promosi yang sama aja, mau di mana aja sama untuk jenis
yang sama. Tapi ketika perusahaan atau teh pucuk ini sudah terkenal, maka perusahaan akan melakukan segmentasi pasar yang terpisah atau segmentasi pasar pemasaran segmen di tingkatan selanjutnya, tingkatan yang kedua, yaitu pemasaran segmen. Pemasaran segmen ini perusahaan melakukan penawaran sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen dengan harga yang tepat bagi segmen sasaran. Seperti tadi, misalnya ya, kan tadi teh original, teh pucuk original ini untuk semuanya, dia bikin untuk semuanya. Tapi ternyata ada konsumen-konsumen yang tidak terlalu menyukai rasa manis di teh pucuk tersebut. Maka hadirlah teh pucuk yang low sugar, yang gulanya sedikit. Gitu. Itu di pemasaran yang segmen untuk orang-orang yang nggak suka terlalu manis. Gitu. Atau nih contohnya lagi adalah yang cewek pasti tahu ya, kosmetik. Wardah sama Emina. Tahu kan? Wardah sama Emina ini adalah satu perusahaan mereka. Satu manajemen. Tapi kenapa satu manajemen bisa mengeluarkan dua produk kosmetik? Wardah ditujukan untuk segmen pasar perempuan-perempuan yang dewasa. Segmennya orang-orang dewasa. Tapi kalau Emina, segmennya adalah untuk remaja. Jadi seperti tadi ya, segmennya berbeda meskipun satu perusahaan. Nah, kemudian di tingkatan selanjutnya adalah pemasaran celah. Pemasaran celah ini perusahaan memanfaatkan celah pasar, memilih satu kelompok konsumen yang sebenarnya bukan target pasar mereka, tapi memiliki daya target terbesar, daya belinya besar, jumlah si kelompok ini sedikit, dan barang-barangnya sedikit dan bersifat eksklusif. Ngerti kan? Jadi contohnya misalnya ya tadi teh pucuk. Teh pucuk ini yang low sugar. Nah, low sugar lalu nanti dia bikin apa ya yang sedikit. Oh iya, teh pucuk supreme. Misalnya si teh pucuk ini bikin teh pucuk supreme yang tadinya dia pakai pemasaran massal waktu cuma satu jenis, lalu ada dua jenis, dia naik lagi ke tingkatan pemasaran segmen. Ternyata si teh pucuk ini mau bikin teh pucuk supreme yang warnanya merah itu, yang harganya mahal. Nah, maka dia akan naik pakai pemasaran celah untuk yang teh supreme. Kenapa? Karena teh supreme ini mahal gitu, barangnya eksklusif, nggak semua orang mampu beli gitu ya. Jadi pemasaran celah ini digunakan untuk produk yang sedikit, produksinya sedikit tapi harganya mahal, dan hanya orang-orang atau kelompok tertentu saja yang bisa beli. Selanjutnya naik lagi ke tingkatannya ada pemasaran mikro. Pemasaran mikro ini si perusahaan menyesuaikan produk dan program pemasaran agar cocok dengan cita rasa individu atau cita rasa lokal. Misalnya ya, di pemasaran mikro ini terbagi dua, pemasaran lokal dan pemasaran individu. Pemasaran lokal nih ya, contohnya kalau kalian jalan-jalan ke Sumedang, yang diingat apa? Tahu Sumedang. Lalu kalau misalnya kalian ke Padang, lokal itu berarti di daerah itu aja ya. Kalau kalian ke Padang, Sumatera Barat, yang diingat apa? Rendang Padang. Lalu kalau ke Makassar, ada soto Makassar. Jadi pemasaran lokal ini menyesuaikan daerahnya masing-masing. Atau misalnya kalau perusahaan mau jual sesuatu nih di daerah Jawa, orang Jawa itu cenderung suka dengan rasa yang manis, maka produk-produk yang manis biasanya lebih cepat laku. Nah, tapi berbanding terbalik dengan yang di Sumatera. Di Sumatera lebih suka makanan yang pedas-pedas, jadi makanan yang manis tidak terlalu. Nah, dijuallah makanan yang pedas-pedas di sana sesuai dengan cita rasa daerahnya masing-masing. Nah, lalu yang selanjutnya adalah pemasaran individu. Pemasaran individu ini pesanannya sesuai dengan permintaan konsumen.
Misalnya kalau pernikahan ya ada WO, wedding organizer, atau juga misalnya si perusahaan ini jual sepatu sepatu custom sesuai dengan permintaan konsumen. Karena dibuatnya khusus untuk konsumen tertentu, konsumen yang memesan, maka biasanya produk-produk di pemasaran individu ini kualitasnya lebih terjamin, lebih bagus dibanding yang pemasaran massal tentu saja. Seperti itu. Nah, nanti selanjutnya kita masuk ya, untuk minggu depan kita akan mempelajari melakukan segmentasi pasar. Untuk hari ini sampai di sini ya saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.